Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala al-zulumati wan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fi muhkamit tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah semua sekalian jemaah yang Allah muliakan. Kembali saya menggunakan kata ikhwah. Ikhwah wal ikhwan. Imam pernah menjelaskan ini. Walaupun bukan di sini. Pada taklim wilayah Jabodetabek kurang lebih 7 tahun yang lalu ketika di Banten, beliau menjelaskan antara ikhwah dengan ikhwan. Mal farqu bainal ikhwati wal ikhwan. Ya. Kalau ikhwah itu persaudaraan yang diikat dengan tali keimanan. Ya. Kalau ikhwan ini lebih khusus penjamaannya. Ya, kalau ikhwan itu jamak dari akun. Ya, jadi bapak-bapak ini semuanya ikhwan. Tapi bisa ikhwan juga. Ya, karena diikat dengan tali keimanan. Antara saya dengan jenengan semua diikat dengan tali keimanan. Jadi sama-sama saudara. Kita semua bersaudara di sini dengan ikatan ikhwah. Tapi kalau ikhwan itu khusus panggilan untuk kaum muslimin, bukan muslimatnya. Walaupun sebenarnya jamak bagi muzakkar atau bagi laki-laki itu bisa mencakup bagi perempuan juga. Tapi dalam kata ikhwan itu terkhusus hanya bagi muslimin. Karena bagi muslimat ada sendiri namanya akhwat. Nah, kalau mau disatukan antara muslimin dan muslimat itu dengan ikhwah. Ya. Jadi ikhwah ini ada dua makna. Yang pertama, persaudaraan yang diikat dengan tali keimanan. Yang kedua, jamak antara muslimin dan muslimat. Baik ikhwah sekalian, jamaah salat isya dan ta'lim wa ta'alum pada malam hari ini Allah muliakan. Kita sudah berada di penghujung tahun. Ya. Tahun hijrahnya Nabi, tahun hijriah. Sekali lagi ini kebiasaan saya menanyakan tanggal hijriah ini tanggal kita 50. Tanggal 20 Dzulqa'dah. Belum Dzulhijjah ya. Kalau Dzulhijjah kita sudah lewat Idul Adha. 20 Dzulqa'dah yang artinya kurang lebih 19 sampai 20 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Yang akan dibahas adalah sejauh mana istiqomah kita terhadap masalah-masalah ubudiyah dan masalah-masalah muamalah bainal ikhwah. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi pada mukadimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya innal ladzina, yaitu mereka orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, maka istiqomahlah. Ya, dalam tafsir As-Sa'di, meskipun tafsir ini pada ayat yang lain, kalau tadi mukadimah saya baca pada surah
Al-Ahqaf. Tapi tafsir ini ada pada surah Fussilat. Sama, ayatnya sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, meskipun lanjutannya berbeda. Tapi tafsir yang di situ adalah istaqam ala umuril uluhiyah. Ala umuril aqidah wa tauhid. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan bahwasanya istiqomahlah kalian yang pertama dan yang paling utama adalah dalam perkara-perkara ibadah pada Allah. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid kita, sejauh mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita bahas. Selanjutnya, ikhwan sekalian Allah muliakan. Kalau tadi sudah disinggung dengan yang namanya perkara istiqomah. Saya ini. Baik, di sini ada sebuah kitab. Meskipun bukan menjelaskan masalah istiqomah, tapi pembahasan dalam kitab ini salah satunya adalah perkara akidah, perkara tauhid. Ya. Kitab yang sebenarnya dikarang oleh salah satu ulama dari mazhab jumhur di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Tapi sangat jarang dibahas di Indonesia. Ini taklif atau tulisannya atau karangannya Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi. Beliau seorang imam ahli akidah dan fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab yang jumhur atau yang biasa digunakan pendapatnya di Indonesia. Beliau menulis kitab Al-Kabair. Dalam salah satu kajiannya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan pada kami bahwasanya kitab Al-Kabair ini bukan semata-mata yang berarti dosa-dosa besar, tapi ada penjelasan di belakangnya. Beliau menjelaskan bahwa Al-Kabair itu artinya adalah dosa-dosa besar yang sering disepelekan, yang sering dianggap ringan oleh orang-orang. Ini maaf ya. Biasanya kita sering melihat orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Ringan ya meninggalkannya orang di luar sana. Ringan ya. Tapi itu dosa yang besar. Sedangkan sholat dalam rukun Islam ditempatkan pada poin kedua setelah syahadat. Dan sholat termasuk perkara yang fardu. Perkara yang fardu itu tidak bisa dibadali, tidak bisa digantikan. Lalu kembali membahas kitab Al-Kabair itu dosa-dosa besar yang sering disepelekan, yang sering dianggap ringan oleh orang-orang. Pada poin pertama, ya kita masuk pembahasan poin pertama, yaitu menyekutukan Allah. Ini pernah saya bahas ya, bapak-bapak sekalian, jamaah yang kuat sekalian Allah muliakan. Kita sering mendengar anak-anak muda zaman sekarang, ini maaf, sering mengatakan makna kata-kata karma, kata-kata maaf, sial, kata-kata ini semua gara-gara kamu. Kemudian kata-kata kamu itu rezeki saya jadi hilang. Kata-kata apa lagi? Apa lagi? Hoki. Nah, ini menang turnamen, kamu hoki saja. Menang apa lagi? Ya, menang main bola, turnamen bola. Kamu hoki. Padahal semua ini bersangkutan dengan akidah. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Hoki itu maknanya apa? Bermakna keberuntungan, ya. Keberuntungan, ya, kebaikan yang kita inginkan. Padahal tidaklah semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karma atau tadi sial itu bersangkutan dengan keburukan, ketidaksenangan yang tidak kita inginkan.
Padahal tidaklah keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada rukun iman yang terakhir kita harus mengimani perkara takdir baik maupun buruk yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita pertama sudah mengimani, sudah beriman kepada Allah. Yang kedua, kita sudah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sudah beriman kepada kutubus samawiyah yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Sudah beriman kepada rasul-rasulnya yang telah Allah utus. Sudah beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, sudahkah kita beriman kepada takdir-takdir Allah? Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada generasi, walaupun sebenarnya saya juga generasi Z, generasi zaman sekarang. Ya, walau bagaimanapun bapak-bapak sekalian tetap guru saya. Ya, walaupun bukan guru di kelas, tapi guru kehidupan. Ya, karena guru muamalah itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu juga ya. Dakwah hal itu lebih penting, lebih menusuk daripada dakwah makhluk. Ya, kemarin yang ikut tadrib dakwah di Jogja pasti paham perkataan beliau. Ya, apa yang disampaikan lewat hal, lewat perbuatan itu lebih berbekas, lebih membekas dan lebih menusuk bagi kita yang melihat daripada berbicara saja. Walaupun sebenarnya dakwah makhluk juga perlu, dakwah dengan perkataan juga perlu. Ya, kembali lagi jemaah sekalian, lepas sekalian Allah muliakan, perkara akidah, perkara tauhid. Ya, tadi salah satu poin dan salah satu PR bagi kita semua mengingatkan baik putra putri kita, baik saudara kita, teman kita, lingkungan kita untuk menjauhkan kata-kata yang seperti itu, menjauhi kata-kata yang bisa merusak akidah kita, merusak tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara hoki tadi, perkara karma. Padahal masalah karma ini Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu bergantung pada amalannya. Jadi kalau amalan itu baik, maka balasannya pun akan baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya akan buruk. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan-amalan itu bergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya buruk, sudah pasti awalnya buruk. Kalau akhirnya baik, sudah pasti awalnya baik. Tapi kalau misalnya ada akhir yang buruk meskipun awalnya baik, niatnya baik, maka itu adalah musibah, ujian yang Allah berikan. Oke. Bukan peringatan, bukan azab yang Allah berikan. Jadi sekali lagi ini semua PR bagi kita yang sudah ta'alum, sudah kajian, sudah paham ilmunya, mengingatkan orang-orang di lingkungan kita untuk menjauhi perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan rusaknya akidah. Ayo jemaah sekalian yang memuliakan. Di sini musannif yaitu Imam Az-Zahabi menempatkan salah satu dosa besar, yaitu dosa yang paling besar. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Kita semua sepakat ya, menyekutukan Allah merupakan dosa yang besar. Ya, sepakat ya. Berarti kita ini kalau ini gimana bahasanya, bahasa anak muda, dihianati oleh teman kita. Ya, sudah lama teman sama kita, akhirnya dia meninggalkan kita tanpa ada alasan yang jelas. Marah atau tidak, bapak-bapak? Marah nggak ya? Marah. Ya, kita punya teman musuh dari belakang. Ya. Marah nggak ya? Marah pasti. Ya. Ini tapi nggak bisa disamakan antara khalik dengan makhluk. Ya, kalau makhluk dikhianati pasti marah. Ya. Khalik ketika disekutukan maka tidak akan sekalipun mengampuni dosa hambanya yang menyekutukannya kecuali dia bertaubat.
dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selainnya sekehendaknya. Ya. Dan di sini musannif rahimahullahu taala berkata, fa akbarul kaba'ir asyirku billahi ta'ala. Fa akbarul kaba'ir. Jadi ada dosa-dosa yang besar, dan di sini musannif menjelaskan dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah itu dibagi menjadi dua. Wa huwa an taj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqaka. Yaitu menyekutukan Allah taala dengan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Wa ta'budu ma'ahu min hijrin aw bishrin aw shajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw najmin aw mulukin aw ghairi dzalik. Yaitu menyembah, misalnya di sini batu, di sini menyembah pohon, menyembah matahari. Itu yang Jepang ya, yang disembah matahari sampai dibuat replikanya. Ya, di Cina juga ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah nabi. Menyembah nabi kira-kira boleh? Enggak, Pak? Boleh nggak? Karena nabi itu juga makhluk. Yang patut disembah adalah Khalik yang menciptakan kita semua. Au sayyidin atau menyembah gurunya, menyembah orang tuanya. Au najmin atau menyembah bintang. Au mulukin atau menyembah raja. Au ghairi dzalik atau yang selainnya. Ya, yang terpenting menyembah makhluk. Barang siapa yang menyembah makhluk, maka dia sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa syirkul akbar alladzi dzakarahu Allah 'azza wa jalla. Ini merupakan bentuk syirikan besar. Bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Bayangkan ketika seseorang menyekutukan Allah, seorang telah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal awalnya dia sudah menyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga menyembah selain Allah. Maka orang ini telah secara tidak langsung telah murtad. Karena Allah tidak mengampuni dosanya sebelum dia taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tadi menyekutukan Allah taala dengan menyembah selain Allah taala, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Allah di sini menggunakan taukid dari kata qad yang bermakna taukid, maka Allah telah mengharapkan baginya surga. Mau surga Firdaus, surga Naim, semuanya diharapkan. Wa ma'wahu, dan bagi dia tempatnya di neraka. Inilah bentuk balasan dari orang-orang yang melakukan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kedzaliman yang sangat besar, sebesar-besarnya kedzaliman. Wal ayatu fi dzalika katsir. Dan ayat yang menjelaskan tentang syirikat ini sangat banyak. Nah, ini ada salah satu bentuk menyekutukan Allah taala yang sering terjadi di masyarakat. Oke. Tapi masyarakat tidak menyadari. Yaitu mendahulukan masalah dunia daripada masalah ubudiyah atau masalah akhirat. Yang mendahulukan dunia daripada mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama paham. Salat itu pasti wajib, fardu. Mana yang harus didahulukan? Salat atau masalah dunia kita? Salat dulu.
Bagaimana mungkin orang yang ingin mendambakan atau orang yang mendambakan surga hanya ingat Tuhannya ketika dia membutuhkan saja? Hanya ingat Tuhannya, hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tertimpa musibah, ketika dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diberikan rezeki yang berlebihan pada Allah, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mengingat Tuhan. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kemudian musannif melanjutkan, faman asyraka billahi, maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika dia meninggal, dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa min ashabin nar, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannati wa in azziba binar. Sebagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan yang Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini, kama anna man amana billahi walau bidzarrah, walaupun keimanannya kecil biji zarrah, wa mata mu'minan, dan dia mati dalam keadaan mukmin, kembali tadi, walaupun keimanannya kecil biji zarrah. Biji zarrah itu dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa biji zarrah itu lebih kecil daripada atom. Ya, dulu waktu saya MI, saya belajar yang paling kecil itu amuba. Ternyata di bawahnya amuba ada atom. Ternyata ketika saya baca tafsir Asy-Syaukani, di situ dijelaskan bahwa di bawahnya atom ada zarrah. Biji zarrah itu biji sebenarnya. Ya, cuman bijinya lebih kecil daripada atom yang harus dilihat menggunakan mikroskop. Bahkan menggunakan mikroskop saja susah dilihat. Ini keistimewaan Islam. Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, walau sekecil biji zarrah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak menjadi fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in azziba binar, sekalipun dia diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Wa fi sahih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sahih muttafaqun alaih. Kalau dikatakan muttafaqun alaih, ini merupakan nama lain dari sahih Bukhari Muslim. Kalau dalam ilmu mustalah hadis, muttafaqun alaih merupakan nama lain dari hadis sahih. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini posisinya Nabi Muhammad dalam keadaan sedang berbaring, sedang tiduran, didatangi oleh para sahabat. Qala, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Sampai 3 kali dia mengatakan seperti ini. Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahukan dosa apa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, al-isyraku billah, dosa yang paling besar pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, ini yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan tadi pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang yang mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa yang paling besar adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Ini merupakan syarat dari penjelasan hadis ridwallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Oleh karena itu uququl walidain ditempatkan kedua setelah
setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa yang paling besar. Bahkan dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kalian semua pada orang tua. Saking mulianya derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian beliau bangun dari pembaringannya dan beliau duduk. Faqala ala wa qaulu zur ala wa syahadatu zur. Kemudian dosa yang terbesar ketiga setelah menyekutukan Allah dan durhaka pada orang tua adalah berkata dengan perkataan yang tidak baik dan bersaksi dengan persaksian yang palsu. Ini merupakan dosa yang paling besar. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Sampai para sahabat ini menangis. Saat menangisnya itu para sahabat berkata, "Sudah ya Rasulullah, jangan dilanjutkan." Ya. Karena mereka, walaupun para sahabat itu kita semua mengetahui, para sahabat hidup di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka para sahabat tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak akan durhaka pada orang tua. Para sahabat yang meriwayatkan hadis ini maka tidak akan berkata dengan perkataan yang buruk dan bersaksi dengan persaksian yang buruk. Tapi setelah mendengar itu para sahabat menangis karena takut dosa-dosa ini menyentuh sahabat-sahabat. Nah, sekarang kembali ke kita. Ya, dosa-dosa yang sering kita lakukan, dari dosa besar, dosa kecil, apakah sudah membuat kita menangis? Apakah sudah membuat kita takut menangis dalam sholat tahajud kita? Sudah sejauh mana kita menangis atas dosa-dosa? Kembali lagi jamaah sekalian Allah muliakan. Tadi yang pertama, dosa syirik yang pertama adalah syirik besar. Maka dalam setelah syirik besar ada syirik kecil. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang besar, maka ada juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan yang kecil. Yang tidak sampai membuat orang yang melakukan itu murtad atau keluar dari Islam atau batas Islam. Wan-naw'u tsani minasyirki, dan jenis yang kedua adalah ar-riya'u bil a'mal. Ya, kalau tadi kan syirik besar itu contohnya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik kecil contohnya adalah riya atau sombong. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju, barang siapa dia itu berharap, yang berharap liqa'a rabbih, atas pertemuan dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya itu? Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shalihan, maka beramal solehlah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada hadis yang pertama pada kitab Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan. Tapi apabila niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah taala. Untuk apa kita mencari
pujian dari orang-orang. Untuk apa kita mencari perkataan kebaikan dari orang-orang, padahal tujuan kita hanya satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Pasti kita semua di sini ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, guys. Pasti semua, guys, pengen bertemu dengan Allah. Karena nggak ada namanya nikmat terbesar ketika di akhirat nanti selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sutra. Maka bagaimana cara merealisasikan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dalam ayat ini, beramal soleh. Ya, karena amal soleh merupakan akar dari takwa, merupakan salah satu bentuk realisasi dari takwa. Bagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa realisasi dari takwa itu ada 3, yaitu amal soleh, niat yang baik, dan ilmu. Selain dari amal soleh, maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk dari kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala larang pada kita semua. Dan terakhir, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada sebuah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Hadis ini memang tidak masyhur, tapi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ar-riya wa masyirkul asghar. Qala ar-riya yaqulu Allah Ta'ala yawman yujazil 'ibad bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tarawunahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bersabda pada orang-orang yang sering riya, pada orang-orang yang sering salah menempatkan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti kepada hamba-hambanya atas amalan-amalan yang bukan katanya. Izhabu ilal ladzina kuntum tarawunahum bi a'malikum. Pergilah kalian kepada orang-orang yang ketika di dunia kalian berharap pujian dari mereka. Fit dunia, di dunia, pada saat di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka ketika kalian semua telah mendatangi orang-orang tersebut, lihatlah apakah kalian semua mendapatkan balasan dari orang tersebut. Karena tidak ada yang bisa memberikan balasan kebaikan maupun keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu semua jemaah sekalian, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, hal terpenting yang harus kita perhatikan pertama kali adalah masalah akidah kita, masalah tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menjaga akidah kita pada Allah taala? Sejauh mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita menjauhi segala unsur kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala larang, dari mulai syirik besar yaitu menyekutukan Allah taala sampai perbuatan syirik kecil berupa riya dan yang sejenisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk atau segala jenis kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami mohon maaf kepada Allah, kami beristighfar. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal jannati fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.